Nah, jadi materi kita sekarang korelasi dan regresi ya. Kita langsung masuk saja. Ini di eh, awal bab ini diberikan data ya. Nah, ini kan hampir sama juga dari dua sampel ya. Cuma yang dicari bukan, nah di sini nanti ya. Di di bab 9 itu kita mencari metode untuk menguji hipotesis dan mengkonstruksi interval keyakinan untuk rata-rata perbedaan antara dua pasangan yang sebanding gitu ya, yang terada di saya bilang ya. Nah, jadi ini sama-sama ada dua pasangan, ada dua sampel ya. Nah, tapi tujuannya berbeda ya. Menguji kalau tadi menguji apakah apa terdapat perbedaan rata-rata ya. Kalau di sini yang kita cari adalah we introduce method for determining whether a correlation or association ya. Apakah terdapat korelasi ya. Korelasi itu keterkaitan ya, atau asosiasi keterhubungan antara variabel yang kita lihat gitu ya. Dan apakah korelasinya linear ya. Jadi kalau tadi apakah ini benar-benar eh, apa namanya presiden Amerika itu ditentukan tingginya gitu ya, tingginya antara dua yang tinggi gitu ya. Eh, jadi ya semacam korelasi juga gitu ya. Tapi diujinya apakah memang yang dipilih yang lebih tinggi gitu ya. Misalnya kalau di sini apakah ke semua data dari sampel 1 dengan ke semua data dari sampel 2 saling berhubungan gitu ya, saling berkaitan. Jadi korelasi dan berkaitannya adalah lurus ya. Nah, ini contohnya dengan supreme length and height of males ya. Jadi ada ukuran sepatu lah ya, supreme length itu ya. Ukuran sepatu dengan tinggi badan gitu ya. Apakah kalau ukuran sepatunya besar gitu ya, tingginya juga tinggi gitu. Aneh-aneh aja ya yang orang pada meneliti itu ya. Uh, yang rendah ukuran sepatunya berarti kira-kira orangnya pendek gitu ya. Yang tinggi ukuran sepatunya orangnya kira-kira ini tinggi. Nah, ini diteliti ya. Ada yang ukuran sepatunya 29, tingginya 175. Yang 29 lagi 177 ya, yang 31 185. Itu kan memang jadi lebih tinggi ya. Yang 27 172 ya. Nah, ini data ini di sini 5 ya. 5 orang saja ya. 5 orang saja. Nah, sebetulnya data yang lebih lengkap ada di appendix ya. Sampai 40 itu. Sampai 40. Nah, sementara kita kerjakan dulu dengan yang 5 data dulu ya. 5 data dulu. Ini juga nanti akan dipakai di yang regresi ya. Yang di regresi juga menggunakan data ini ya. Dan pakai 5 dulu, terus nanti pakai yang 40. 40 datanya. Nah, korelasi itu apa? Saya langsung saja pakai, saya udah ambil ya dari buku, pakai Excel-nya ini ya. Biar lebih to the point ya. Nah, jadi korelasi adalah jika dua variabel nilainya berhubungan ya dengan variabel-variabel yang lain. Nah, contoh yang tabel tadi ya, ukuran sepatu dengan tinggi badan, kita akan menentukan apakah terdapat korelasi antara ukuran sepatu dan tinggi badan. Nah, ukuran korelasi ini kita ukur dengan namanya koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini nanti nilainya antara 0 sampai 1 ya. Berapa?
min 1 sampai 1 lah ya. Jadi kalau 1 mendekati 1 positif berarti korelasinya positif gitu ya. Semakin tinggi ukuran sepatu, semakin tinggi orang gitu ya. Tapi bisa juga korelasinya negatif. Semakin tinggi ukuran sepatu, semakin rendah tinggi orang gitu ya. Itu. Nah, terus yang kedua, jadi bisa negatif bisa positif ya. Yang kedua bisa memang sangat berkaitan gitu ya, atau kurang berkaitan. Itu kalau yang sangat berkaitan semakin mendekati 1 atau min 1 ya. Jadi kalau semakin mendekati 1, 0,8, 0,9 berarti yang lebih kuat korelasinya yang 0,9 ya. Atau atau minus 0,7 gitu ya. Dengan minus 0,85 berarti yang lebih kuat meskipun hubungannya berkebalikan tapi yang minus 0,85. Nah, mengukurnya bagaimana ya? Dengan rumus ini ya. Sigma XY minus sigma X kali sigma Y ya. Dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat kali akar sigma Y kuadrat minus sigma Y kuadrat. Sigma Y dikuadratkan. Ini sebetulnya peluasan ya dari rumus yang lebih sederhana. Nah, dibuat rumusnya begini supaya mudah mengerjakannya gitu ya, secara manual. Atau yang kedua, ini sebetulnya yang sederhana lagi pakai nilai standar normal ya, distribusi normal. Jadi masing-masing XY-nya itu dicari ZX dan ZY-nya, dikalikan, dijumlahkan, dibagi N-1. Nah, dua-duanya secara manual ini ya. Dua-duanya secara manual, nanti kita bisa kerjakan ya. Nah, tapi syarat-syaratnya, yang pertama adalah pasangan X dan Y merupakan simple random sample ya. Sampel acak sederhana. Kedua, kita kalau sedikit begini apalagi ya, harus dibuat scatter plotnya dulu ya. Jadi scatter plotnya itu nanti XY-nya itu kan titik-titiknya seperti apa gitu ya. Sebetulnya itu bisa memberikan petunjuk kepada kita ya. Jadi contohnya yang scatter plot di sini saya tidak ambil ya. Nah, yang data 5 kita ini kalau digambarkan di grafik ya. Nah, jadinya seperti ini kan. Yang pertama kan 29 dan 175 ya. Nah, kira-kira mana datanya? 175 29. Ini harusnya sebelah sini ya. Agak salah sedikit ini. 28. Oh iya ini 28 kan emang 28 ya. Tapi 175 harusnya di atas ya. 175,3. Terus 29,7 177,8 yang ini. Terus 31,4 dan tingginya 185 yang 31,4 ya. Ini ya. Jadi ini digambarkan datanya di dalam sumbu XY SY ya. Koordinat kartesius ya kira-kira seperti ini. Nah, ini kan datanya yang 5 saja yang diambil di sini, tapi sebetulnya data aslinya ada 40 ya. Nah, berdasarkan ini kira-kira Anda bisa berpikir ini korelasi tidak? Nah, ini kan semakin tinggi X, semakin tinggi Y gitu ya. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah, ya memang tidak lurus-lurus benar gitu ya. Tapi kalau yang besar, yang banyak ini ya agak, kalau kita tarik garis di antara memecah dua ini bisa kita tarik garis ya. Jadi memang ternyata tinggi ukuran sepatu ada hubungannya dengan tinggi badan. Ya. Nah, berapa ukurannya? Tingkat korelasinya, ya kan itu yang ingin kita lihat ya. Nah, kita lihat sekarang caranya dengan yang tadi itu ya. Nah, sebetulnya kalau di Excel tinggal masukkan aja rumus ya. Nah, seperti ini. Jadi koefisien korelasi itu di Excel tinggal panggil dengan fungsi korel ya. Korel. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Apa? Satu array satu ya.
Ya, kedua array 2 ya. Jadi langsung array 1 itu kita arahkan ke X ya. Kita blok semua nih. Jadi kalau saya ulangi ya, sama dengan Corel ya. Corel buka kurung, array 1 langsung aja array 1 yang kiri yang apa yang X ya. Blok dan ini. Terus array 1 sudah koma ya. Kemudian array 2 langsung pilih dan ditahan ya ininya tombol shift-nya. Nah, terus baru tutup ya. Nah, jadi bukan satu angka tapi banyak angka itu namanya array ya. Array itu apa namanya? Rantai angka gitu. Nah, dapat korelasinya adalah 0,59. Nah, kemudian ini bisa dicari juga dengan manual ya. Dengan manual n sigma xy, nah, n sigma xy. Ini teman-teman bisa lah ya, tidak harus saya contohkan atau harus dicontohkan. Jadi kan sigma xy ini dikali ini kan, x dikali y kan, tarik ke bawah. Nah ini sigma xy ini. Sigma xy-nya adalah, nah ini kan, nah ini dikali n sigma xy ya. Terus apa lagi? N sigma xy, kemudian sigma x, sigma y. Sigma x berarti ini dijumlahkan juga ya. Sorry. Sigma y, copy aja. Sigma x, sigma y, terus apa lagi? N sigma x kuadrat. X kuadrat, nah. Sama sigma y kuadrat ya. X kuadrat. Jadi X kuadrat itu sama dengan X dikuadratkan ya. Sorry. Dikuadratkan kan. Nah ini berarti sigma X kuadrat ya. Terus sigma Y kuadrat. Berarti Y dikuadratkan. Nah gitu ya. Nah jadi kalau kita masukkan sekarang berdasarkan ini ya. Saya ambil rumusnya biar dekat ya. Di sini ya. Jadi R-nya itu sama dengan N. N-nya 5 kan? 5 ya. 5 kali sigma X. Dalam kurung dulu deh ya. Dalam kurung N kali sigma XY yang mana? Sigma XY. Yang ini ya. N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y ya. Sigma X kali sigma Y. Gitu kan. Nah ini ditutup kurung ya. Ini yang atas. Gitu kan. Terus dibagi dengan kurung lagi deh. Nah ini kalau akar begini, teman-teman bisa pakai namanya square root ya. Daripada di pangkat 0,5 ya. Kita kasih SQRT. Saya juga lupa. Sebelum-sebelumnya saya pangkat 0,5 ya. Tapi jadinya di belakang gitu ya. Kalau SQRT seperti notasinya kan di depan gitu ya. Jadi kita kasih SQRT dulu, square root dari apa? Nah, N sigma X kuadrat. Sudah ada belum sigma X kuadrat? Sigma N, N-nya N, N-nya ini ya. N dikali sigma X. Ini ya, sigma X-nya mana? Yang 4523 ya. Sigma X, X kuadrat kan. Minus sigma X
dikuadratkan. Nah, sigma X kan ini ya. Sigma X. Nah, tapi ini dikuadratkan. Ya kan? Nah, ini square root 1 dikali ya. Dikali SQRT 2. SQRT 2 N sigma Y kuadrat ya. N lagi dikali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat yang 157 ya. 157 dikurangi sigma Y dikuadratkan. Sigma Y dikuadratkan. Itu kan? Tutup SQRT yang kedua. Tutup supaya jadi penyebut ya. Nah, baru enter. Sama ya, 591 591. Jelas ya? Bisa kira-kira ya? 591. Nah, jadi teman-teman jangan lihat hasilnya sederhana. Tapi di belakangnya eh, harus bisa sendiri ya. Oke, nah yang kedua bisa juga dengan yang Z ya, yang Z. Jadi yang ini Z dari Z ya hasilnya. Yang tadi R itu Corel. Corel ini ya 591 ya. Ini pakai fungsi Corel gitu ya. Corel array 1, array 2 kan. Kedua pakai yang manual ya. Yang manual yang saya pindahkan di sini aja ya. Nah, ini kan ini yang manual kan. R sama dengan nah itu kan. Nah, yang ketiga dengan ini, dengan standar deviasi standar ya. Ini harus dicari dulu X bar dan Y bar ya. Kemudian standar deviasi X dan standar deviasi Y. Nah, ininya cari Z itu kan X dikurang X bar dibagi standar deviasi ya. Jadi ini supaya bisa diturun di copy ke bawah ya. Sama dengan nah ini dalam kurung X dikurang X bar ya. Nah, X barnya ini kan supaya tetap itu harus dikunci ya. Dikuncinya apanya? Hurufnya atau angkanya? X barnya supaya tetap di C ya. Nah, tapi supaya bisa ditarik ke kanan ya, di copy untuk Y juga. Nah, sebetulnya yang penting di eh, dikunci adalah itunya apa namanya barisnya, ya, bukan kolomnya kan nanti supaya ditarik ke kanan bisa berubah ya. Jadi kita tarik C83 ini C-nya tidak usah dikunci gitu ya. C-nya 83-nya yang perlu dikunci ya. Karena kan dikurang kalau Y dikurang D83 gitu ya. Kalau di eh, kunci juga C-nya nggak bisa ditarik ke kanan. Kecuali mau bikin lagi. Nah, ini kemudian dibagi berapa? Tanda deviasi ya. Ini sama juga. Ini supaya bisa ditarik ke kanan kita kasih C dolar B dolar 84. Enter. Nah, ini baru bisa tarik ke kanan, kan? Bisa tarik ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi dua kali aja, sekali aja bikin rumus terus bisa otomatis. Nah, itu ZX kali ZY rumusnya itu kan yang atas ini ya. Sigma ZX kali ZY dibagi N-1 ya. Jadi R-nya yang ini dapat dari sigma ZX kali ZY yang ini kan. Terus dibagi N5 dikurang 1. Ya, jadi dapat berapa? Sama 0,591. Jadi ini tiga cara mencari apa namanya koefisien korelasi. Kalau teman-teman boleh pakai Excel ya langsung aja pakai Excel ya, Corel gitu.
Corel dapat 0,591. Itu ya. Nah, tapi kemudian ini diuji ya. Semuanya sekarang ada uji hipotesisnya. Uji hipotesisnya. Nah, ini kita dapat korelasi 0,591 ya. Apakah memang ini berkorelasi gitu ya? Dua data tersebut kan. Ukuran korelasinya memang nggak kuat sih ya. 0,59 kan. Yang kuat kan tadi saya bilang 0,9. Tapi dengan data yang ada dan dengan tingkat signifikansi tertentu ya, ini bisa saja ternyata korelasi atau tidak berkorelasi ya. Jadi ini tidak ada di buku nih, yang di bawah ini saya ambil dari sumber lain. Jadi untuk uji hipotesisnya bisa one tail test, bisa two tail test ya. Nah, yang two tail test saja, nanti yang one tail test ada juga tapi di terakhir. Itu H0-nya adalah tidak ada korelasi gitu ya. Korelasi zero. Meskipun ada angkanya ya, tapi kita anggap karena tingkat signifikansi dan terlalu kecil gitu ya, dianggap tidak ada aja. Atau H1-nya the correlation is not zero ya, hipotesis alternatif. Nah, ini ujinya pakai distribusi T ya. Dengan rumus ini. R dibagi 1 min R kuadrat kali akar N min 2 ya. Jadi kita cari korelasi tadi kan. Korelasi tadi. Nah, kemudian T-nya berapa untuk korelasi tadi. Nah, ini langsung dicari nilai P-nya ya. Atau dibandingkan dengan T kritis ya. T kritisnya T alfa per 2 N min 2. Nah, T kritis ini tapi bisa pakai T, bisa pakai R ya. Nah, ini yang di buku tidak dijelaskan yang bisa pakai T juga ya. Dia langsung pakai R tabel atau R kritis ya. R kritis. Nah, nah di buku ini sama ini ya. R akar N min 2 dibagi akar 1 min R kuadrat ya. Itu sama dengan ini. R dibagi akar 1 min R kuadrat per N min 2. Itu T-nya. Jadi untuk data kita, nah ini, saya masukkan rumus yang ini ya. R akar N min 2 akar 1 min R kuadrat. Nah, T-nya adalah 1,269. 1,29 dari mana? Nah, jadi kan ngikuti itu aja. R-nya G86 ya. Ini kan sudah jadi R ya. G86 dikali dengan akar N min 2. Jadi akar N-nya berapa? Di B81 min 2. Nah, ini kan B81 dikurang 2, jadi 3 degree of freedom ya dia. N min 2 terus dibagi akar dari 1 min N pangkat 2. 1 min R pangkat 2. 1 min R kuadrat. Nah, dapat T-nya sebenarnya 1,269 ya. Nah, di buku juga ada hitungan itu ya. Dia cari dulu R-nya. R-nya dimasukkan dulu ke sini ya. Dan N-2-nya juga. Nah, dapat 1,269. Dengan N sama dengan 5. Nah, ini bisa langsung dengan P-value ya. Dengan P-value itu rumusnya pakai distribusi two-tail ya. Jadi T tadi 1,269 itu setara luas area berapa gitu ya. Setara luas area, jadi pakai T distribution ya. T distribution tapi pakai yang titik 2T ya. 2T, kemudian parameternya satu adalah X-nya. X-nya ini tadi yang sudah kita dapatkan 1,269. Kemudian degree of freedom-nya N dikurang 2 ya. 114 dikurang 2. Dapat 0,29. Nah, jadi 29% ya. Padahal tingkat signifikansinya 5%. Jadi sangat
ketinggian ya. Jadi berada di bukan area penerimaan ya, tapi di area penolakan. Nah, itu dengan p-value ya. Dengan p-value di buku mah disebutnya teknologi provide the p-value of 2,94 sama kan ya. 3 digit aja kata dibukukan memang. Ini kalau saya jadikan 3 digit kan 294 ya, sama dengan ini. Because that p-value is not less than or equal to the significant level of 0,05 ya, karena significant levelnya diminta 0,05, dapatnya 29 bukan 5% ya. Diminta 5% atau lebih atau kurang ya. Ini 29%. Jadi bukan di area penerimaan. Berarti gimana? Berarti A0 ya. Gagal menolak A0 ya. Fail to reject A0 berarti dia tidak ada korelasi ya. Tidak ada korelasi. No correlation. Kalau apa namanya? Tolak H0 berarti ya korelasi, ada korelasi dan korelasinya 59. 0,591, 59%. Nah, ini meskipun ada korelasinya, tapi karena ujinya tidak ter apa namanya, tidak bagus gitu ya, jadi ditolak ya, A1-nya ditolak. Ya, original claim-nya itu aja H1 apa namanya, yang tidak ada korelasi. Ya, yang apa namanya, yang inilah yang normal, yang normal ya H1 ya. Ada korelasi gitu ya. Polanya memang selalu sama kayak X dan Y selalu sama dengan. Ya, ini sebetulnya ya itu aja sih ya, apa namanya, original claim itu hanya untuk nanti menyimpulkan ya. Kesimpulan saya sih, ujungnya kesimpulan saya seperti itu ya. Itunya sama. Jadi kalau mana kan? Tapi saya juga masih harus sambil lihat nih, kunci pegangan itu ya. Apa namanya? Ini coba saya masih ingat nggak kalau tidak ini ya, tidak pegang pegangan. Jadi kan sebetulnya apa namanya, uji hipotesis itu ya arahnya ke H1 gitu ya. Jadi kalau sukses berarti terima A1 ya. Kalau gagal berarti tolak. Nah, tapi dia yang standar bahasanya bukan begini gitu ya. Tapi apa? Bahasanya adalah tolak H0, tolak H1 itu kan tolak H0 kan terima H1 gitu ya, tapi tolak H1 ini berarti gagal menolak H0. Menolak H0 gitu ya. Jadi diarahkan ke ini yang normal gitu ya. Itu kalau original claim-nya apa namanya? Original claim-nya adalah H1 ya. Tapi kalau original claim-nya A0 ya, yang sama gitu ya. Nah ini bahasanya jadi agak ribet. Jadi terima H1 itu apa namanya? Ya sama sebetulnya ya. Tapi original claim-nya H0 kan. Jadi nanti yang tolak H0 itu dia tidak cukup bukti untuk menjamin penolakan atas H0 gitu ya. Cukup bukti untuk menolak A0 gitu. Itu aja sih bedanya kalau tapi sama-sama sebetulnya di situ. Jadi lihat kalau original claim-nya itu yang H0, nah itu yang lihat rumusnya untuk membuat kesimpulan. Jadi di kesimpulannya saja ya. Soal kasus nah, kan secara umum
original claim itu H1. Hmm. Nah, dia tuh ternyata ada kata-kata kayak klaimnya itu Iya. misalkan menguji P1, X1 sama dengan X2. Nah, tadi itu kan harusnya kalau sama dengan pihak tapi apakah X1 sama dengan K2 ini Ya, nah itu berarti original claim-nya jadi H0. pihak nol Ya, nanti nerima H1 itu berarti dia apa namanya? Ya tolak H0 gitu ya. Tapi jangan bilang tolak H0 gitu ya. Tapi fail tuh apa? Yang itu warrant ya, pakai warrant itu ya. Eh, tidak terdapat cukup jaminan untuk menolak H0 gitu ya. Gitu aja sih gitu ya supaya bicaranya beda aja gitu. Nah, ini kan kita kan sebetulnya yang gampang ini ya terima H1 H1 gitu ya. Karena kan targetnya di H1. Jadi kita bilangnya tidak boleh begini. Bilangnya ada itunya gitu ya, ada rumusnya. Eh, ya buka aja kan statistik mah tidak pernah tutup buku gitu ya, karena suka. Jadi pegang aja itunya. Yang 4 tadi itu. Jelas ya. Nah, saya tuh ada bahasa saya tambahan saya juga di situ ya. Kalau mau lebih jelas lagi. Nah, terus kalau yang korelasi, ini H1-nya yang biasa. Jarang pakai yang original claim-nya H0 gitu. Jadi memang kita ingin membuktikan ada korelasi gitu ya. Eh, kembali ke basic ya. Nah, cuma kalau yang bab 8 memang kadang-kadang ada original claim-nya sama. Jadi di bab 8 ini nah ini ya. Ya, kalau gimana? Nah ini makanya ini. Kira saya ini dulu ya sedikit ya karena udah terbuka. Nah ini ya. Jadi klaim yang bukan equal ya. H0 P sama dengan ya. H1 P tidak sama dengan atau P lebih dari atau kurang dari ya. Nah, itu arahkan kesimpulan ke H1 ya. Jadi kita kan ingin menguji yang diuji H1. H1 itu berarti bisa reject H0, terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim. Jadi reject H0. H1 yang kita bilang ya. Atau bisa kita gagal mereject H0 gitu ya. Tapi H1 juga kan tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim H1 gitu ya. Nah, tapi kalau klaimnya equal ya, yang sama dengan, jadi H0 apa namanya? Kita ingin menguji bahwa ini sama, gitu. Ini sama. Nah, itu berarti kita arahkan kesimpulan ke H0 ya. Jadi kalau reject H0 terdapat cukup bukti untuk menjamin penolakan atas klaim gitu ya. Jadi apa namanya? Karena kita memang ingin membuktikan bahwa sama dengan H0 gitu ya. Membuktikan H0 ini benar gitu ya. Berarti kita bilangnya terdapat cukup bukti untuk menjamin penolakan atas klaim reject H0 kan ya atas klaim H0 itu gitu ya. Nah, yang kedua fail to reject H0 bilangnya tidak terdapat cukup bukti untuk menjamin penolakan atas klaim H0. Jadi H1 yang benar. kalau yang bukan Hmm. yang pengarahnya paling kasar Ya, atau ya dia mengarahkan ke H0 ya. tapi H0 itu paling Selalu equal. Jadi yang H0-nya yang pegangannya itu ya. H0 itu sama dengan yang ada sama dengan 0 itu H0. Nah, tapi
klaim awal bisa H0 bisa H1. Nah, jadi kalau apa namanya, klaimnya sama dengan yaitu yang menjadi original claim, maka ketika kita reject H0, terdapat cukup bukti untuk menjamin penolakan atas klaim gitu ya. Bilangnya terdapat cukup bukti untuk menjamin penolakan atas klaim. Nah, gitu ya. Jadi bukan terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim H1 gitu ya. Tapi kita menjamin penolakan atas klaim H0 gitu. Jadi reject H0 itu menjamin penolakan atas klaim H0. Ya, di kesimpulan itu. Itu ya. Itu bab 8. Nah, sekarang masuk kembali ke bab 9 bab 10 tadi ya. Nah, ini dengan P value kan gampang ya. T ini dimasukkan aja ke dalam distribusi T to tail ya. To tail. Dapat 29,4. Nah, kalau 29,4 berarti di atas 5%, berarti tolak H0 ya. Sorry. Ya, gagal menolak H0 ya. Gagal menerima, ya apa namanya, berarti salah gitu ya. Tidak ada korelasi. Nah, kalau pakai R kritis, nah, buku itu bukan pakai T kritis dia ya, tapi R kritis. Ini agak beda lagi nih ya. Nah, pakai R kritis. R kritis itu dia hitung, tidak ada juga hitungannya di buku itu ya. Tiba-tiba aja cari di tabel gitu ya. Di tabel di halaman di belakang ya. Tabel A2 kalau nggak salah ya. Langsung minus 0,878 ya. Plus minus 8,78. Nah, ini saya cari-cari bisa dihitung ya dengan rumus ini. Nah, rumus ini tuh cuma rumus matematikanya bagaimana? Jadi T distribusi T alfa per 2 ya. T alfa per 2 dikalikan ya, dikalikan T inverse ya, dari T inverse. Jadi nyari ini kan, nyari alfa per 2. Alfa per 2 koma degree of freedom ya, ininya T alfa per 2 ya. T alfa per 2 dibagi ya, akar pangkat T alfa per 2 dikuadratkan ditambah N plus 2. Nah, kayaknya begini rumus matematikanya. Nah, T alfa per 2 ini kan dicarinya dengan T inverse ya. T inverse dimasukkan alfa per 2 dan dimasukkan degree of freedom. Nah, tapi pokoknya saya juga nyari formula matematikanya nggak ketemu. Tapi tahu-tahu ada formula Excel gitu. Formula Excel, nah ini formula Excelnya pokoknya mengambil, nah, ini sudah saya masukkan ke dalam formula Excel ini kan. Nah, ini kan T inverse yang ini pertama alfa bagi 2 ya. Ya, jadi dapat 0,025 ya. Kemudian N dikurang 2 degree of freedom gitu kan. Dibagi square root ya. T inverse sama alfa dibagi 2, kemudian degree of freedom dikurang 2 dipangkatkan 2. Dipangkatkan 2 kan. Nah, ini kan sebetulnya T alfa per 2 ini ya kita masukkan
alfanya dibagi 2 dengan degree of freedom. Yang ini juga ya alfanya dibagi 2 dengan degree of freedom. Tapi kemudian di pangkatan 2 terus ditambah n plus 2. Ditambah df ya. Ditambah df itu 5 ini ya. Berarti degree of freedom ditambah 2 berarti n ditambah n. Jadi ditambah n bukan n plus 2 ya. Tambah n. Di degree of freedom tambah lagi 2 atau tambah n ya. Nah, ini persis dapatnya sesuai yang ada di buku ya. 0,878. 0,878. Nah, 0,878 itu katanya karena inverse inverse-nya alfa per 2 ya. Jadi kiri kanan ya. Two tail. Jadi minus 0,878 plus 0,878. Nah, yang dibandingkan bukan T ya. Bukan T tapi R-nya. R-nya. Kan biasanya hipotesis itu yang dibandingkan T hitung dengan T kritis gitu ya. Nah, karena ini yang diambil ada R kritis, berarti yang di bandingkan adalah R-nya. Langsung R itu dibandingkan dengan R kritis. Nah, R-nya 0,591 berada di luar ya, berada di luar atau artinya di dalam yang bukan area penerimaan. Nah, jadi ditolak, H0 ditolak. Apa namanya? Gagal menolak H0. H0 diterima. Nah, kan sebetulnya biasanya tidak begini ya. Biasanya adalah menggunakan T kritis ya. Nah, tapi kalau menggunakan T kritis, saya nggak ada pembanding ya. Kira-kira T kritisnya berapa gitu ya. Ini kalau saya hitung T kritisnya ini nggak tahu betul atau salah ya. Tapi sama-sama kesimpulannya betul. T-nya 1,269, yang ini T-nya 2,57 gitu ya. Jadi T kritisnya kan di kanan benar. T-nya yang kita hitung masih di kiri gitu ya. Jadi di dalam area penerimaan, bukan penerimaan tapi penolakan. Penolakan atas H1 ya. Jadi gagal menolak H0. Nah, kalau T kritis ini aja gitu sebetulnya. Iya, sama. Inverse J15 ini kan 5%. Oh, harusnya bagi 2 kali ya? Oh iya, bagi 2. Nah, ini cuma tidak ada ininya aja sih, tidak ada pembandingnya gitu. Betul apa enggak? Tapi di literatur lain ya pakai T, nggak usah pakai R sih. Jadi T-nya dibandingkan dengan T 1,269 ya, sama-sama. R-nya R yang mana? Yang dari rumus. Oh iya, R-nya yang iya, R-nya dari correlation. Itu rumus yang ini. Oh, yang ini T T-nya kan ini. R-nya yang udah ketemu di correlation. Ya, jadi kalau pakai correlation dapat T ya. Kan ini G86 ya. Kan? Nah, ke sini kan R-nya ya, 591. 591. Nah, 591 itu T-nya berapa sih? Setara dengan T berapa? Setaranya dengan T 1,269. Nah, kan sebetulnya biasanya kita bandingkan dengan T kritis ya. T kritis kalau alfanya 0,05 itu berapa T kritisnya? Nah, T kritisnya adalah sebetulnya ini. Ya, ini sebetulnya T itu kemudian untuk menghitung T, gitu. Untuk menghitung T. Kalau P value kan harus pakai T. Harus pakai T. Tapi kalau untuk menghitung T kritis tidak disebutkan di buku. Dia untuk menentukan dengan yang biasanya T kritis itu malah dia pakai R kritis. R kritis. Tapi hitungannya tidak disebutkan. Jadi saya nyari-nyari R kritis gimana gitu. Ya kebetulan alhamdulillah dapat ya.
Nah, ya dia bilangnya ke tabel aja, lihat tabel A2. Cuma tabelnya tidak ada rumusnya di tabel itu juga. Ya. Iya, yang mana? Ya, N-2. Ya, N-2 ya. Semua N-2. Yang mana ya ini? Pak, yang atas yang atas. Ya, ini itu kan N-2. Iya, degree of freedom N-2. Nah, tapi yang mencari T kritis, degree of freedom-nya itu ditambah 2 lagi ya, dapat ini tadi degree of freedom tambah 2 di mana? Nggak ada ya? Apa? Nggak hapus? Sama yang Ya, makanya bukan tambah degree of freedom, sebetulnya tambah N dia. Ini sebentar. Kan ini tambah min oh tambah degree of freedom ya, bukan tambah N ya. Tambah degree of freedom. Saya salah berarti. Tambah C14 min 2 ya. Sama sama ini juga. Sama 5 dikurang 2 juga ya. Jadi ini bukan tambah N ya. A, DF juga. Cukup jelas ya? Nah, kalau pakai data yang lebih besar gitu ya, itu di buku R-nya katanya 813 ya. Yang 40 ya, yang pakai appendix B. Dataset 2 di appendix B. T-nya, nah T-nya bisa kita hitung sendiri ya. Sama dengan rumus di atas, itu eh, nah ini teman-teman saya buat lagi rumus di sini ya. Kalau di atas terlalu jauh ya, diketahuinya di sini kan R, N sama alfa ya. Nah, yang ini saya T-nya pakainya yang deket aja gitu ya. Jadi eh, atas T153 R ya dikalikan akar pangkat dari 155 ya N ya min 2 ya dibagi akar dari 1 min T153R ya pangkat 2. Jadi dapat T yang baru ya. Nah, PPW-nya langsung dapat 0,000, kecil banget ya, berarti kurang dari 0,5. R kritisnya, nah R kritisnya pakai lagi yang rumus tadi saya pakai itu ya. Ini juga sama dengan hasil di buku ya, di example 5. Jadi ini teruji 2 kali nih. Rumus ini benar juga R kritis. Tapi yang T kritis belum saya hitung ya. Bisa nanti dihitung juga di sini, tapi benar atau tidak ada pembandingnya. Nah, itu ya. Nah, itu apa namanya? Kalau mau nyoba soal ya misalnya ada soal ya. Kita lihat. Saya lupa nugasin soal dikerjain belum ya? Ada ngerjain kan kelompok enggak? kelompok ada dulu. Oh iya, nanti ininya belum tak minta. Jadi sama bikin ngerjain ya kayak ini ya, saya tunjukkan ya sekarang. Misalnya contoh berapa? Outlier. Construct a scatter plot and find the value of the linear correlation. Also find the p-value
or the critical values from table A5 using alpha 0,05. Determine whether there is coefficient evidence to support the claim of linear correlation. Nah, ini ya bisa ya pakai ya. Jadi ini misalnya saya ambil contoh soal ini. Ini ya. Ctrl C. Saya masukkan di sini. Soalnya ini ya. Soal 13. Salah. With formatting. Lemon import 230 15,9. 265 terus 358 15,4 ya. 480 15,3. Aduh. Terus 530 14,9 ya. Lemon import dan crash fatality rate. Nah, ini is there sufficient evidence to conclude that there is a linear correlation between weight of lemon import and car fatality rate ya. Apakah kalau impor jeruknya besar maka terjadi kecelakaan banyak gitu. Lebih banyak terjadi kecelakaan mobil juga gitu ya. Karena kecelakaan mobil banyak dari yang mengimpor lemon gitu. Nah, ini ya contoh yang diminta dihitung. Nah, ini saya bisa pakai dari pertama dari sini dari atas ya. Ini kan korelasinya langsung ya. Atau pakai dari yang ini aja ya. Nah, ini ya. R kritis ya. Ini kan enaknya ini pemahaman aja langsung copy gitu ya. Nah, R-nya berapa? R-nya kita hitung sama dengan Corel ya. Corel array 1 ini ya. Terus koma array 2 tutup. Enter. Nah, otomatis kan ya. Nah, p-value-nya tapi kok beda. R-nya minus itu ya. T-nya sudah betul. T-nya bukan 40, ini berapa T-nya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Jadinya T-nya minus 5,85. Nah, ini kenapa salah? C11 min 2 betul ya. C 210. Ya. Ya, ini kan N min 2 dulu. C 211 min 2 kan? Ini C 210.
X-nya minus 5,85814. Ini kan harusnya kecil sekali ya. Kok nggak keluar ya? Lu? Oh jadi 6. Apa? Di atas, betul di atas. Tapi di sini kok jadi nggak bisa. Value kan ini nih. Atau di sini, value di sini. T113. T114 min 2 kan sama ya. Atau nggak bisa min? Apa? Kayaknya ini sama-sama positif ya. Kalau ini kan negatif nih. Oh iya, T itu nggak bisa, sama ya? Nggak bisa negatif. Nggak bisa negatif ya. Jadi dikasih minus ya. Apa? Iya, ini jadi saya minuskan kan. T210-nya, ya ini saya minuskan ya. Harga mutlak ya. Nah, 0, ya. Ada. Apa sih namanya absolut ya? Kita tuh dikasih minus aja. Nah ini ya, jadi PPU-nya 0,099. Tinggal ininya bener nggak nih? Kayak kritisnya. Jadi ini H1 diterima ya. Ininya R kritisnya apa yang beda ini? Betul ya? T212 ya bagi 2 kan T111 211 T212 bagi 2. Nah ini memang sama ya. Minus 878 juga sama dengan yang soal. Karena kan memang alfanya 0,05. Nggak ada R kan di sini ya? Ada. Nggak ada T ya, kalau di sini ya kritis. Jadi dia tolak H0 ya. P-value-nya kan 0,9% ya. Kurang dari 5%. Kemudian dari R kritis, R-nya kita berapa? 0,95 itu lebih kecil dari 0,878. Jadi di dalam area penerimaan ya, penerimaan H1. Coba kita cek dengan kuncinya ya. Ini soal 13. Ya makanya kalau nggak ada tabelnya nyari pakai rumus saya ini. Apa? Rumus sama, nggak lebih panjang dari Z alfa T itu. Oh, apa namanya? Nggak lebih panjang dari yang T yang sebelum-sebelumnya kan itu dihitung juga. T apa namanya? eh, proporsi T. Nah, jawabannya di answer. Itu yang tadi saya bilang ada rumus tabel 2, tabel 2D apa? Itu bisa dihitung gitu.
Apa? Yang ini tadi di atas ini. Yang ini yang saya tulis itu saya angkat kedua. Nah, cuma kalau itu di ininya kan di apa namanya? Nah, kalau Excel-nya ini terus apa kedua, ini tinggal di copy aja. Copy aja terus diganti alpha keduanya ke alpha kedua yang mana. DF-nya dari N di 2. SPAT-nya besar. Sama. Itu dapat minus. Jadi tinggal copy itu aja. Ini chapter 10-13 ya. Ya. Sudah jam berapa ini? Ya. Bentar sedikit lagi nih. Chapter 10 nomor 13 tadi ya. Ya kan 0, ini benar ya? Ya kan 0, minus 0,959 betul ya? Critical value 0,878, P value 0,001 ya. Sama persis ya. Kalau saya kecilkan, nah 0,010. Ini kan 0,010. Jadi ya enak ya, tinggal copy. Tinggal teman-teman latihan bikin sendiri aja kan, korelasi gampang ya. P value juga gampang. Tinggal lihat aja kan. Nanti dikasih apa aja Pak? Iya dikasih, iya dikasih. Kan yang itu juga dikasih. Kenapa? P value itu tadi variabelnya apa? P-nya ya itu T-nya itu harus positif ya. Jadi saya minuskan tadi. Sama degree of freedom. Kalau pakai absolut. Kenapa? Absolut, absolut ABS ya. Ya bisa aja. Ya, ya bisa. Ya, sama. Ya, terima kasih. Yang atas juga pakai absolut ya. Nah, ada ya. Sudah pakai absolut, jadi tinggal copy aja. Terus ini sebetulnya masih ada lagi 10-3 ya. Regresi ya. Regresinya sama dengan korelasi sebetulnya ya. Cuma dia tujuannya untuk mencari memprediksi ya nilai yang lain yang tidak ada di situ. Regresi pernah lah di SMA belajar ya. Jadi tadi korelasi itu kan dapat korelasinya berapa kan ya. Nah, kalau memang kuat korelasi itu, maka untuk data yang tidak ada kita bisa prediksi ya nilainya berapa. Nah, tapi untuk bisa memprediksi kita harus bikin namanya persamaan regresi. Jadi persamaan regresi itu Y sama dengan B0 plus B1X gitu. B0 itu apa namanya? Intercept. Intercept ya, intercept. B1 slope ya. Nah, apa? Beda lagi. Ya, pokoknya yaitu Y sama dengan B0 plus B1X ya. B0 plus B1. Nah, B0 dicarinya dengan Y plus minus B ya. Kan ini aja ya.
persamaan garis saja ya biasanya. Jadi Y sama dengan B0 plus B1 X ya. Jadi cari B0 gimana? Cari B0 Y minus B1 X. Tapi kalau kita memprediksi ya, ini memprediksinya dari mana? Dari Y bar, X bar gitu ya. Jadi ini apa namanya? Rumus umumnya, tapi untuk mencari B0 pakai yang kalau sudah dapat B1 pakai yang Y bar dan X bar. Nah, B1-nya dapat dari korelasi baru keluar ya. S Y per S X. Ini standar deviasi Y dan dibagi dengan standar deviasi X. Nah, ini juga sama ya. B1 itu bisa dicari dengan manual. Nah, mencarinya N sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat minus sigma X dikuadratkan. B0 juga bisa, tapi salah satu aja pakai rumus ini ya. Kalau sudah dapat B1 ya B0-nya tinggal dimasukkan ke situ. Kalau sudah dapat B0, B1-nya tinggal dimasukkan, carinya dengan masukkan ke persamaan itu. Tapi kalau mau dua-duanya pakai rumus apa namanya? Rumus yang susah ya boleh. Nah, tapi yang gampang pakai Excel tinggal ini dicari intercept-nya, dicari slope-nya. Jadi cari intercept langsung aja intercept. Jadi ini kalau dapat intercept dapat B1 ya. Dapat. Oh ya, B0 ya. Ini adalah B0. Nah, kalau dapat ini juga slope tinggal dikasih slope gitu aja ya. Slope ambil data X, ambil data Y ya. Dapat ini adalah ini nggak ada di buku teman-teman, nggak ada. Ini tapi kita bisa cari sendiri. Tapi kalau mau nyari krual-krual ya Langsung pakai rumus aja, Pak. iya kalau boleh pakai Excel ya pakai rumus aja, ngapain? Nggak apa-apa. Serius? Kalau buku apa? Nanti kalau di LJM-nya kami tulis saja Bisa pakai B1 sama dengan Ya, tapi itunya Excel-nya tolong dikirim. Nanti saya kasih Excel-nya. Ya kan, slope persen. Tapi kalau diminta buat secara manual ya jangan. Oke ya, itu regresi. Ahmad Rizal, Afifat, Tunisa, Akbar lagi, Alfat, Alifia, Arnet, Azlia, Cristiano, Dwi Ismi, Erlinda. Ini tolong nanti saya upload di LMS dikerjain ya. Ya itu sisa-sisa dibagi biasa seperti sebelum UTS dulu kan dibagi. Nah cuma ngerjainnya pakai Excel seperti yang lanjutin dari yang saya kasih. Dwi Ismi udah, Erlinda, Pausta, Happy, Heru. Sebentar ini saya lupa. Sudah ya? Jasmine, Joshua, Kanaya, Raffi, Raihan, Naswa, Niken, Niswa, Salsa, Bibi,
Zidan. Oke, terima kasih. Sampai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin dari pertemuan yang Iya. Saya tinggal sampai ya. Saya teknisi ya. Iya, Mas.